Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Jumat, Jumat berkah. Tetap seperti mana pagi-pagi sebelumnya, pokoknya temannya kopi dan itu ya. Teman-teman, ini kan hari Jumat. Ini tips dari saya yang bisa kamu terapkan di burungmu yang dirasa nih. Kamu pengen burungmu itu punya tingkat agresif yang tinggi. Intinya burung itu punya feature lah ya. Untuk bukan saja dia itu gacor, tetapi di lapangan itu saat dia lihat musuh dia juga ada serangan. Ini kan kaitannya dengan emosi. Emosi itu juga penting. Ingat, di saat burung tarung, emosi itu juga penting. Oke ya. Kalau kita lihat di lapangan, macam-macam nih karakter burung dan bagaimana orang menyeting burung itu. Saya rasa saya dan kalian juga pengennya burung itu kerja bukan hanya dia bongkar, tetapi paling tidak itu bisa mengekspresikan bahwa burung itu tarung. Neken lawan, saat lihat lawan tuh neken gitu loh. Bukan hanya di tengah dia bunyi-bunyi saja atau ngonslet, tapi pengennya neken. Cuma semua itu ya nanti kembali lagi ke burungnya. Di saat kita sudah otak-atik settingan, ya kan, yang penting kan juara. Ya, kalau burung nggak bisa dibikin burung yang neken-neken seperti itu, ya sudahlah, nanti bikin ngonslet saja, yang penting juara. Tetapi teman-teman, paling tidak kita sudah punya upaya yang pengennya burung itu bisa kerja dengan neken. Bukan hanya bunyi, bongkar materi, tetapi juga mengekspresikan bahwa burung itu tarung. Nah, burung mau tarung, tentu saja emosi harus ada. Di saat burung punya emosi yang bagus, maka dia akan punya semangat tarung yang tinggi. Di saat dia lihat lawan pasti dia akan neken kan ya. Nah, caranya gini teman-teman. Ini kan hari Jumat. Ini aku lagi jemur kerodong. Minggu besok aku lombakan. Nah, pertanyaannya, kenapa Om kok masih dijemur kerodong? Sedangkan seharusnya H-3 itu kita sudah kondisikan burung itu untuk tidak merasa rawatan-rawatan atau pemberian kita menghandle burung itu ndak terus dengan latihan fisik yang berat gitu kan ya. Tentu saja burung juga harus istirahat yang cukup sehingga dia bisa menjaga stamina dan tenaga dia. Oke? Nah, sekarang gini jawabannya. Jemur kerodong yang saya berikan ini waktunya tidak lama sehingga tidak menguras tenaga burung itu. Jemur kerodong ini bisa kamu terapkan setiap H-3 gitu ya. Kamu bisa terapkan tuh, kasih aja 5 menit. Pol-polnya 10 menit, tergantung sinar mataharinya bagaimana di tempatmu. Kalau terlalu terik ya juga jangan terlalu lama. Ya, saya biasa berikan itu hanya sekitar kurang dari 10 menit. Saya kasih hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu pun sewaktu di lokasi lomba. Kalau saya melihat burung itu saya goda kok kayak kurang respon gitu ya, sebenarnya sih nggak masalah ya. Nanti di awal mungkin kurang respon gitu ya di sesi awal. Di sesi kedua dia sudah enak gitu. Tapi kalau pinginnya di awal pun sudah mau kerja dengan ngotot, dengan agresif gitu ya, ya kita bisa kasih juga di lokasi lomba itu. Kamu bisa cari tempat yang sedikit agak panas. 4 sesi sebelum gantang kamu bisa kasih jemur kerodong seperti itu, gitu ya teman-teman. Alasannya kenapa dulu kita kasih jemur kerodong, itu yang paling penting ya. Banyak orang itu hanya tahu jemur kerodong itu bagus, jemur kerodong itu untuk stamina, jemur kerodong itu untuk kalau kita berikan mungkin menguras tenaga, dia ada latihan fisik yang berat gitu kan ya. Terus sewaktu mau kita menjelang lomba 3 hari itu paling tidak burung sudah kita kondisikan. Oke, orang tuh taunya hanya pakem-pakemnya saja. Alasannya itu yang penting teman-teman. Seperti mana yang saya contohkan ini, dan setiap saya terapkan ini, alhamdulillah burung stabil. Jadi artinya tidak ada masalah dan selalu ada manfaat
setiap saya terapkan ini di burung saya yang ini. Tapi beda cerita dengan burung-burung yang saya yang lain. Nggak semua itu saya terapkan dengan sama. Ada beberapa, ada tiga ya. Saya biasanya seperti itu. Ini kan di rumah yang belakang ya, di rumah yang depan itu ada beberapa burung. Di sana itu tidak seperti ini. Kalau yang di sana itu yang sedikit unik itu burung kalau menjelang lomba H-3 seperti ini biasanya ada kepar. Setelah dia kepar nanti dimandikan. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita bahas lebih lanjutnya, tapi paling tidak ada satu gambaran. Sebenarnya saya berikan itu untuk alasan apa? Sedikit menurunkan birahi dia. Lah alasannya apa Om? Kok menurunkan birahi dengan keparan, ya kan? Terus dimandikan? Ya, karena dengan mandi saja tidak cukup untuk satu burung itu ya. Beda dengan burung-burung yang lain. Artinya kalau kalian punya burung seperti mana yang saya punya, di saat dia itu kamu pengen untuk menurunkan birahi dengan hanya saja memandikan saja kok nggak cukup gitu ya. Kamu bisa dengan keparan. Ingat, dengan keparan bukan hanya dimasukkan dalam kandang umbaran ya, tapi dengan dikepar, ya kan. Terus ngeparnya nggak usah terlalu lama, pakai feeling dong, gitu kan. Mainkan sugestimu, mainkan perasaanmu, mainkan penjiwaanmu ke burung yang kamu rawat itu, sehingga nanti kamu akan lebih mudah untuk apa? Bikin burungmu jadi enak kerja di lapangan. Pakemnya sudah ada, sering dibahas. Ya contohnya seperti sama saya di YouTube gitu ya, dan teman-teman yang lain mungkin juga memberikan satu gambaran. Itu bisa jadi pakem yang kamu bisa jadi pegangan. Selebihnya kamu atur aja di burungmu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke burung ini saja ya. Minggu besok saya akan lombakan. Ini ada jemur kerodong. Alasan jemur kerodong itu untuk menaikkan emosi dia supaya apa? Burung kerjanya bisa ngotot ya. Burung kerjanya bisa neken. Kalau dirasa untuk burung-burungmu yang kayak kurang neken tuh, lihat musuh kayak gelecek-gelecek hanya bunyi-bunyi saja, nggak begitu respon dengan burung gitu ya. Ya kamu bisa terapkan dengan jemur kerodong. Gitu. Gimana teman-teman? Kita lanjut ngopi ya. Oh ya, ngomong-ngomong, besok Minggu mau gantang kemana? Nanti kasih ini ya, kabar ya kalau burungnya moncer atau gimana, nanti di kolom komentar ya. Laporan dengan saya, Om, burung saya koncer. Kabar-kabar seperti itu tentu saja itu hal yang menyenangkan untuk diketahui. Kamu senang, saya juga ikut senang. Itu ya. Oke, ini kan ada satu burung ya yang saya rawat di belakang rumah. Itu ada juga ya, di samping sebelah sana itu ada burung itu. Ya, itu ada ninja itu sebagai pendamping dia. Terus di dalam rumah juga saya kasih MP3 untuk sebagai pendamping. Jadi kenapa kok pakai MP3 Om? Ya, saya sendiri punya produk MP3 ya kan. Terus apa? Pentingnya pendamping ya. Pendamping ini sebagai media untuk mengingat-ingat. Jadi materi yang dimiliki burung atau disimpan burung itu sesuatu yang diingat. Tentu saja bisa lupa. Kalau hilang enggak. Ya, dia lupa, kapan waktu akan disuarakan lagi. Nah, supaya tidak lupa, selalu ingat gitu ya. Pengennya selalu ingat gitu. Ya silakan aja kamu kasih media untuk sebagai pendamping. Gitu teman-teman ya. Nanti itu tips dari saya ya. Banyak tuh teman-teman yang burungnya kurang on, kurang ya kayak telat panas juga itu bisa. Burungmu telat panas tapi di sesi 2 dia oke gitu ya. Nah, sesi pertama kamu bisa jemur kerodong seperti ini. Waktunya nggak lama, ingat. Kalau waktunya nggak lama tentu saja tenaganya tidak akan terkuras. Oke, 4 sesi sebelum gantang silahkan kamu jemur kerodong seperti itu ya. Insya Allah nanti burungmu akan lebih enak lagi. Saat dia lihat burung langsung tancap gas gitu ya. Tidak harus nyawang kono kene. Nggak harus gelecek-gelecek dulu. Lihat burung langsung gas, lihat burung langsung gas.
langsung memutahkan materi. Itu kan ya. Siapa sih yang nggak pengen lihat burungnya kerja dengan waduh sojot ya, mukul, roll pukul dengan ekspresi di mana dia cari musuh. Kan begitu. Jadi intinya gini teman-teman, upaya ini untuk menaikkan emosi burung. Ingat ya, untuk menaikkan emosi burung kita. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu. Kita lanjut ngopi lagi ya.